Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Nah, jadi yang akan saya bicarakan hari ini agak serius dan insya Allah semoga bermanfaat ya. Bukan cuma untuk para bobotoh tapi juga untuk seluruh supporter sepak bola pada umumnya. Kali ini Anda boleh melihat nih akun Instagram Rene Robert Alberts ya, Coach Rene, dan bahkan sudah dikutip juga oleh berbagai media, khususnya akun-akun sepak bola. Ini tentang pelecehan ya, teman-teman, tentang pelecehan. Jadi Rene Alberts melalui postingannya ini mengancam sebuah akun saha nanti lupa lagi lah, pokoknya udah di delete apa gimana gitu ya. Jadi akun ini ya, ini di medsos Instagram melontarkan kata-kata yang sangat tidak senonoh, memalukan ya, yaitu mengajak, kumaha ngomong nanya, intinya dia tuh mengajak berbuat hal tidak terpuji gitu ya terhadap istrinya Rene Alberts. Nah itu kan udah parah lah, pokoknya Anda lihat sendirilah, saya aja merasa risih banget ngebacainya ya. Nah hal seperti itu ya, itu konsekuensinya bukan sembarangan, itu bisa konsekuensi pidana. Apalagi ketika Anda melakukan tindak pidana lalu di ranah medsos ya, medsos itu bisa dijerat sama undang-undang ITE. Nah, undang-undang ITE ini ngeri-ngeri loh, ancamannya serius-serius gitu ya. Dendanya besar, lalu hukuman penjaranya pun besar. Nah, saya nggak akan ngebahas spesifik yang kemarin ya. Jadi kasusnya yang pelecehan terhadap istri Rene itu dekat ke undang-undang ITE iya ya. Cuma itu kita harus mencari delik yang pas. Apa itu delik? Jadi dalam hukum pidana ada yang namanya delik. Delik ini adalah tindakan yang dikategorikan tindakan pidana, bisa dihukum. Nah, delik ini punya unsur-unsur. Saya kasih contoh ya. Tindak pidana pembunuhan ya. Nah, berarti harus ada pelakunya, harus ada bagaimana dia membunuh, dan harus ada orang yang terbunuh gitu. Nah, ketika orangnya tidak terbunuh tapi sekarat, yaitu belum pembunuhan tapi penganiayaan. Jadi suatu delik pidana itu bisa dikatakan suatu delik terpenuhi kalau unsur-unsurnya lengkap ya. Seperti pencurian, harus ada barang yang dicuri, terus harus diambil barangnya itu tidak sepengetahuan orangnya. Beda sama penggelapan ya. Kalau penggelapan itu barangnya sudah ada di si penjahatnya ya. Misalkan dititipin uang, tiba-tiba uangnya nggak dikasihin lagi gitu, nggak dibalikin lagi. Nah itu penggelapan. Kalau mencuri, uangnya itu ada di si pemilik, diambil gitu ya, diambil tanpa hak, tanpa izin. Nah seperti itulah. Jadi kalau kita ngomongin hukum pidana itu bermain dengan logika, mirip matematik ya. Delik ini ada berapa unsur, harus terpenuhi semua. Kurang satu saja maka tidak bisa gitu. Nah itu dia teman-teman ya. Nah itu kembali ke undang-undang ITE. Sebetulnya yang kemarin itu lebih dekat bukan ke undang-undang ITE ya. Paling mudah menjerat pelaku yang kemarin Rene ancam di postingannya. Itu malah lebih dekatnya itu ke undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ini undang-undang baru disahkan beberapa bulan lalu. Ini hal-hal seperti itu di medsos gitu ya. Itu melecehkan, lalu juga hal-hal yang berbau seksual, membuat tidak nyaman ya, jadi sebetulnya yang namanya pelecehan itu udah nggak ada, istilahnya itu namanya kekerasan seksual gitu. Itu lebih dekat ke situ. Nah tapi sekali lagi saya tidak akan membahas kasus yang Rene itu. Karena apa? Karena sebetulnya yang lebih rentan menjerat para supporter sepak bola dan diatur di undang-undang ITE bukan tentang hal-hal kekerasan seksual ya. Nah ini di waktu yang singkat ini saya coba membahas ada 3 hal yang rentan menjerat para supporter sepak bola di sarana medsos lah, di wahana medsos ya. Kita ini punya undang-undang ITE ya teman-teman. Nah medsos itu termasuk kategori atau ranahnya undang-undang ITE. Nah jadi di era demokrasi ini, apalagi negara Indonesia juga negara demokrasi, sebetulnya kita ini bebas berekspresi, mau ngomong apapun terserah ya. Tapi tetap ada aturan mainnya. Dan yang paling malas itu kan kita berhadapan dengan hukum ya. Nah makanya kita harus memahami atau kita harus mengikuti aturan main yang diatur di hukum nasional. Kalau kita main medsos maka ramu-ramunya adalah undang-undang ITE. Nah supporter ya ini rentan
terjerat Undang-Undang ITE. Yang pertama, ketika dia melakukan pencemaran nama baik, ya, memfitnah. Jadi yang namanya hoax, ya, hoax lalu ngomong sembarangan. Maksudnya sembarangan itu nuduh-nuduh orang gitu terkait suatu hal. Ketika orangnya tidak menerima, ya, tidak, misalkan Eko Maung dituduh, wah Eko Maung adminnya apa? Dulu tuh ada akun apa gitu, adminnya ini. Saya nggak terima gitu ya. Saya laporkan orangnya bisa kena, ya. Jadi sepaket nih, pencemaran nama baik, terus fitnah kayak gitu ya. Itu janganlah. Jadi sebaiknya Anda kalau nggak punya buktinya, itu nggak usah ngomong sembarangan, nggak usah nuduh-nuduh orang gitu ya di medsos gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu, para supporter itu rentan terkena pasal ini apa? Pasal tentang ini, hate speech ya, ujaran kebencian. Wah, ini apalagi nih? Rivalitas antara supporter klub ini klub itu ya. Saya perhatikan sebetulnya itu kalau misalkan mau diusut serius gitu ya, ada ya, apakah polisinya tahu atau ada yang ngelaporin, itu banyak yang kena ya. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau beradu argumen itu tiba-tiba melebar ke sara ya. Nah, yang hate speech ini, ujaran kebencian ini memang identik sama sara. Kadang-kadang kalau ngomongin klub sepak bola rivalitas, nanti melebar ke daerah, lalu nyebut-nyebut nama suku, agama, segala macam gitu ya. Untuk agama ini memang jarang, cuma ada loh. Ini terkait suatu daerah, mayoritas kan agamanya ini disebut. Saya pernah lihat tuh, ada adu argumen ya, saling hina sebetulnya, bukan adu argumen, nyebut-nyebut agama. Oh, itu jangan gitu ya. Hate speech ya, ujaran kebencian jangan. Jadi jangan pernah Anda mengatakan hal-hal. Jadi gini, yang namanya ujaran kebencian itu bukan berarti Anda ngomong anjing, goblok gitu. Itu mah ucapan kasar ya, ucapan kasar. Dalam banyak kasus itu biasanya dikategorikan penghinaan ringan saja. Penghinaan ringan ini diancam bukan pakai undang-undang ITE, tapi di KUHP ada ancaman maksimal cuma 4 bulan ya. Ya, tapi tetap saya tidak menyarankan. Jadi kalau Anda ngomong anjing, goblok, setan, itu bisa ke penghinaan ringan doang. Maksud saya, ujaran kebencian itu Anda menghasut. Jadi nggak harus pakai kata-kata kasar. Tapi Anda intinya mengajak orang untuk membenci atau memiliki persepsi kebencian. Misalkan saya nggak suka sama kelompok A. Nah, saya fitnah begini-begini, kelompok A ini bahaya karena mereka ini bertujuan ini. Ini harus dimusnahkan nih kelompok A ini nih. Ya, jadi kalau misalkan kalian menemui kelompok A, kita pukulin aja bareng-bareng. Nah, itu tuh udah kena tuh ya. Nah, berikutnya tentang perjudian loh ya. Ini banyak nih ya. Influencer, akun-akun bola nganggapnya sepele ya. Tentang perjudian. Jadi perjudian itu di Undang-Undang ITE juga diatur tidak boleh menyebarkan transmisi konten atau muatan yang bermuatan kejudian. Ya, ini mungkin Pak Polisi belum serius aja menggarapnya gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti lagi apes ya, itu para influencer, akun-akun bola itu bisa kena, hati-hati gitu ya. Perjudian ya, berikutnya pornografi. Kayak saya kira kalau pornografi enggak lah ya. Kalau akun-akun bola, supporter enggak lah. Jadi 3 itu teman-teman ya, bahaya tentang Undang-Undang ITE. Yang rentan menjerat supporter sepak bola itu adalah tentang perjudian ya. Karena saya lihat banyak akun bola tuh perjudian, lalu juga hate speech ya, ujaran kebencian, sama fitnah ya, pencemaran nama baik. Itu hati-hati ya teman-teman. Nah, lalu saya apakah pernah memperkarakan orang? Memang ini nggak rame, nggak perlu saya ceritakan juga ya. Saya tuh kadang-kadang pingin loh ngebuat konten ya saat orangnya ditangkap, lalu juga diperiksa polisi, lalu disidangkan apa. Cuma saya pikir ngapain gitu. Cuma iya, saya akui ya, kalau udah ada yang keterlaluan banget, ya udah saya tempuh jalur hukum ya. Tapi nggak pernah saya ramein juga ya. Ya tiba-tiba orang ya, kadang-kadang gini loh, udahlah jangan sekarang dibahasnya ya. Jangan dibahas sekarang gitu. Pokoknya Anda tetap hati-hati ya, ada rambu-rambunya gitu. Dan sebetulnya jangan baperan juga. Main medsos memang jangan baperan, tapi jangan juga seenaknya ya. Nah, orang-orang yang saya laporkan, apalagi sampai diproses hukum, itu berarti udah keterlaluan, udah parah gitu. Dan nggak susah loh nemuin Anda ya yang ngerasa aman pakai akun-akun fake, akun-akun palsu. Itu tuh setiap kali Anda buat akun Instagram atau apa, itu kan ada email ya, ada IP. Itu gampang kelacaknya sama polisi ya. Apalagi polisi sekarang punya divisi cyber tuh gampang gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja. Jadi bahaya Undang-Undang ITE, waspadai
ikuti aturan mainnya ya buat para supporter sepak bola terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.